Assalamualaikum. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya. Ya, apa sih kira-kira yang mau Bang Imat bahas kali ini? Nih, satu hal yang ingin saya bahas. Ya, saya teringat ada banyak ya kata-kata mutiara, masukan, nasihat, bahkan ya motivasi, ya bahkan kisah-kisah inspiratif banyak sekali bertebaran. Ya, kita lihat di dunia media sosial, di dunia media internet. Ya, kita mendapatkan banyak kisah motivasi. Ada film-film inspiratif, film-film motivational yang mencoba menggairahkan hidup kita. Tapi hidup ini tidak semudah kisah inspiratif, ya, tidak semudah kata-kata motivasi, tidak seindah kisah-kisah inspiratif. Kalau kita melihat kisah-kisah inspiratif ya, karena film misalnya atau buku itu terbatas, tidak mungkin mengisahkan seluruhnya. Dan orang akan bosan ketika membaca ya kisah hidup seseorang itu ya seperti kehidupan kita 24 kali 7, ya 24 jam 7 hari 7 malam dalam seminggu. Itu nggak mungkin terjadi. Kisah inspiratif hanya sepotong-sepotong dari kehidupan orang-orang yang memiliki kisah itu, hanya sepotong-sepotong. Nah, teman Anda yang belajar di luar negeri itu kisah inspiratifnya hanya sepotong-sepotong. Teman-teman Anda yang ya memperoleh posisi jabatan, ya, katakanlah menjadi pimpinan di kementerian atau lembaga, menjadi pimpinan sebuah lembaga, institusi, instansi sekolah misalnya, yayasan atau lembaga pendidikan tinggi, ya jadi dekan, jadi rektor atau wadek warek. Mereka itu ya kisah-kisahnya, ya kisah-kisah inspiratif mereka itu hanya sebagian saja yang bisa kita ketahui. Jadi tidak seindah itu. Hidup tidak seindah itu. Itu faktanya. Ya, memang fakta yang kejam bahwa ternyata hidup tidak seindah itu. Hidup tidak semudah itu. Ya kata-kata motivasi banyak yang begitu banyak kita dengar. Ya perihal menikah misalnya, untuk menikah segera, untuk menikah ya menikah saja. Misalnya nikah aja dulu ya. Atau misalnya punya anak yang banyak, banyak anak banyak rezeki, atau misalnya soal bikin kerja. Ya, Anda tidak salah mengikuti satu nasihat, satu masukan ya. Misalnya untuk belajar sepeda motor, belajar mengemudi mobil, itu tidak masalah. Anda menikah karena saran orang lain itu tidak masalah. Tapi Anda melihat dulu diri Anda. Cocok nggak sih kira-kira masukan tersebut terhadap diri Anda? Karena tidak semua orang bisa menjadi founder. Itu salah satunya ya. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita menyampaikan itu. Tidak semua orang bisa jadi founder. Nggak semua orang. Misalnya kita melihat kisahnya Bob Sadino. Ada pernyataan Bob Sadino. Ini saya tidak menyalahkan beliau. Ya, kita hormat terhadap Bob Sadino, salah seorang tokoh inspiratif kita. Ya beliau itu sangat-sangat inspiratif. Akan tetapi kita harus kritis membaca Bob Sadino. Ya, beliau menyampaikan kan bahwa kalau orang bodoh, ya tapi bodoh yang dimaksud apa? Orang bodoh katanya susah dapat kerja, kemudian akan mempekerjakan orang pintar. Kalau orang bodoh mempekerjakan orang pintar, yang ada orang bodoh tersebut akan dibohongi oleh orang pintar. Akan dibohongi. Kalau begitu, bodoh yang dimaksud oleh Bob Sadino sebetulnya adalah orang-orang yang kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang mahal. Akan tetapi kita lihat lagi berapa banyak sarjana yang sukses. Kalau kita melihat misalnya daftar ya tokoh-tokoh terkaya di dunia, yang kebanyakan mereka itu benar-benar tidak sekolah atau yang sekolah. Mereka rata-rata sekolah, setidaknya pendidikan dasar dan menengah. Kalaupun tidak pernah memperoleh gelar sarjana, tidak memperoleh gelar sarjana. Mark Zuckerberg sudah pernah kuliah, dia hanya tidak lulus. Bill Gates juga hanya tidak pernah lulus, tapi dia sekolah sampai kuliah.
Ya, artinya Mark Zuckerberg sampai kemudian Bill Gates mengalami masa-masa kuliah. Dunia kuliah itu mereka alami. Oh, itu keluarga Gen Halilintar itu nggak kuliah itu. Yang 11 orang anak itu tidak kuliah. 11 orang anak itu bahkan tidak sekolah formal. Mereka pendidikannya menggunakan pendidikan dalam rumah. Ya. Sekolah rumah, homeschooling. Mereka diajari oleh kedua orang tua mereka yang sarjana. Baru lulus kedua orang tuanya dari kuliah, menikah. Dan kedua orang tuanya itu adalah orang kaya, anak orang kaya loh. Gen Halilintar dibentuk, ya. Keluarga itu dibentuk oleh sepasang manusia muda-mudi yang baru lulus kuliah pada saat itu, saat mereka menikah. Keduanya memang anak orang kaya. Bukan anak orang bodoh. Bukan bodoh, mereka sangat pintar sekali. Mereka anak orang kaya, punya modal. So, jangan kita melihat bahwa itu mudah sekali kemudian kita mengikuti. Apa yang kita ikuti itu belum tentu cocok dengan kita. Belum tentu cocok. Teman Anda menikah dalam kondisi masih bisa libur gajian, atau misalnya kondisi gajinya sangat kecil. Itu tahun berapa teman Anda menikah, dia tinggal di mana, orang tuanya seperti apa, dan sebagainya. Punya konteks berbeda dengan Anda. Karena masing-masing manusia individu punya konteks kehidupannya. Anda melihat teman Anda berkendara, menggunakan kendaraan bermotor, menggunakan sepeda motor, pakai mobil. Anda harus belajar mobil, Anda harus belajar sepeda motor. Seolah-olah dengan tidak belajar sepeda motor, dengan tidak bisa berkendara kendaraan bermotor pribadi, Anda bodoh atau Anda tidak menjadi manusia. Nonsen. Inti soalnya Anda mandiri, bukan pada Anda bisa kendaraan bermotor. Karena konteksnya berbeda. Konteks hidup Anda beda dengan konteks hidup orang lain. Artinya positivity jangan sampai menjadi toksik terhadap Anda. Segala hal positif yang masuk, kisah inspiratif, motivasi, nasihat, masukan, saran dan sebagainya, jangan sampai kemudian menjadikan Anda mengikuti semua kebaikan-kebaikan itu. Itu baik. Untuk Anda diberikan nasihat, saran untuk bekerja jangan pilih-pilih, atau bekerja apa saja. Yes, apa saja sesuai dengan Anda punya skill apa, Anda punya kualifikasi apa dan sebagainya. Kemudian misalnya untuk berkendara menggunakan kendaraan bermotor, Anda punya konteks pribadi. Menikah, Anda punya konteks pribadi soal itu. Beda-beda konteks pribadi masing-masing. Buka usaha, tidak semua orang bisa jadi founder. Dan banyak lagi. Jadi bagaimana menanggapi toxic positivity? Toxic positivity ada ketika Anda menuruti semua saran dan masukan. Jadi nggak akan menjadi toxic kalau Anda berpikir untuk tidak semuanya diterima, tidak semuanya dilaksanakan. Jangan dilaksanakan semuanya langsung. Jangan makan bulat-bulat. Terima kasih atas saran dan masukannya. Terima kasih atas kisah inspiratifnya, atas motivasinya. Kemudian Anda pikirkan kembali, dari mana yang dari sekian banyak motivasi, kisah-kisah inspiratif yang Anda dapat, saran, masukan yang Anda dapat, mana yang cocok untuk Anda. Anda yang tahu yang mana yang cocok untuk Anda. Bukan saya, bukan orang lain.